Terima kasih Anda masih bersama kami. Nah, ini ada informasi buat Anda yang berencana merenovasi rumah tapi anggarannya terbatas. Cerita rumah ini bisa menjadi inspirasi buat Anda. Ya, kurang dari 150 juta rupiah nih pemirsa. Rumah berusia cukup tua bisa disulap menjadi bergaya smart, modern, minimalis karena pemiliknya terjun langsung dalam detail proyek rumahnya sendiri. Dan informasi ini akan sekaligus menutup jumpa kita di After 10 kali ini. Perbarui selalu informasi Anda hanya di CNN Indonesia. Saya Lady Malino. Saya Dea Kartika. Sampai jumpa. Kali ini kita mengangkat tentang renovasi rumah tipe 60 yang sudah berusia 30 tahun. Di mana pasangan milenial ini menjadi arsitek dadakan dan mandiri dalam pemilihan material hingga desain interior. Semuanya demi budget yang terbatas. Jadi sebelumnya itu, ini tuh rumah dari suami aku, rumah orang tuanya. Tapi orang tuanya kan udah nggak ada, terus ya udah terbengkalai gitulah 30 tahun kan. Nah akhirnya kemarin sebenarnya sempat kepikiran, sebenarnya ini tuh prosesnya panjang. Jadi niatnya tuh pengen renov, tapi kok budgetnya gede banget. Dan sempat tanya-tanya yang teman yang kontraktor tuh kayak lumayan lah budgetnya ya. Kemarin sempat mikir 70 juta lah maksimal kita renov karena kan belum additional plus segala macam kan. Terus akhirnya ya udah nekat untuk renov rumah sendiri. Jadi kita pakai tukang harian dan semuanya tuh sendiri, benar-benar beli materialnya sendiri. Jadi ya cuma minta tolong tukang bikin aja gitu. Nah akhirnya berjalan total renov itu cuma 108 juta something, nggak nyampe 110, tapi ini di luar furniture ya. Tapi kalau misalkan sampai dengan furniture-nya pun nggak sampai 150 juta sih, karena aku untuk furniture-nya juga milih-milih juga sih, nggak terlalu yang mahal banget gitu. Terus lama pengerjaan itu total 11 minggu dengan tukang 2 orang, satu tukang satu kenek, jadi bisa dibilang ya tukangnya satu sih. Kita menilai secara layout ruangannya masih untuk mengakomodir kebutuhan kita masih cukup. Satu itu, kedua budget. Jadi ada beberapa hal yang memang kita pikir kalau kita pindahkan ruangannya atau kita ubah layoutnya itu akan memakan biaya lebih besar. Jadi kita pakai yang ada tapi kita perbagus saja. Kalau memang butuh ditambahkan baru ditambah, tapi kalau misalnya enggak ya nggak perlu. Paling unik dapur menurut aku, karena pas aku posting-posting juga dapur itu selalu dapat attention sih dari netizen gitu kan. Aku awalnya nggak ada niatan banget, terus pas aku ngepost dapur tuh followers aku berawal dari fans dapur aku, karena mereka semua tuh kayak ngerasa aneh gitu sih ngelihat dapur yang backsplash-nya tuh heksagonal gitu. Terus banyak yang mikir backsplash yang aku pakai si heksagonal ini kan juga sebenarnya keramik lantai. Nah terus ya aku tuh kalau lihat keramik nggak pernah ngelihat pembagiannya itu untuk lantai, itu untuk outdoor, itu untuk indoor gitu. Pokoknya aku suka dan cocok misalkan untuk kamar mandi atau apa, dan cocok maksudnya nggak mengurangi fungsi gitu ya. Yang berat itu listrik sama atap sih memang, dan plafon. Itu aja sih, selebihnya standar ya. Nggak ada yang anggaran overnya terlalu tinggi. Listrik yang over. Kamu pakai daya berapa nih? Dayanya ini 3.300. Terus karena kabel lama banyak semuanya diganti. Terus pemecahan MCB juga sama dilakuin, sama mungkin material kabelnya yang kita pakai ya, yang itu yang bikin dia agak over. Sebenarnya pilih material rumah itu kalau yang esensial, maksudnya kayak rangka genteng, terus kelistrikan, maksudnya yang prioritas lah. Misalkan kalau yang rusak itu bakalan ngerusak, maksudnya bakalan ngeribetin seluruh rumah gitu, kayak misalkan ya gipsum gitu-gitu tuh, itu kita pilih yang emang
kualitinya tuh oke lah, kayak cat itu juga kalau bisa tuh yang memang bagus gitu catnya. Jadi maksudnya supaya ketahanannya juga long term gitu. Nah, tapi sisanya untuk perintilan-perintilan kayak misalkan ya furniture, terus ya dekor-dekor kayak itu sih, atau keramik, maksudnya itu kan nggak terlalu nggak terlalu meters gitu ya, jadi itu masih bisa di twist gitu sih. Kali smart device-nya itu adalah si smart lock ini, karena kita bisa tanpa kunci kan, cuma bisa pakai card, bisa pakai fingerprint, bisa pakai pin, pokoknya apa aja, maksudnya aksesnya banyak gitu. Terus nyicil-nyicil lagi, lampu di depan itu udah smart semua di garasi, supaya kalau malam dia udah otomatis nyala sendiri. Jadi smart remote supaya semua bisa di manage by phone, jadi nggak usah, soalnya remote banyak banget kan, kayak AC, TV, soundbar, air purifier, kipas di dapur. Nah itu semua udah connect ke smart remote, jadi kita bisa schedule juga dari mana-mana. Tempat pertama ya tempat aku menyalurkan hobi, aku bisa nambahin perintilan-perintilan, bisa dekor-dekor gitu. Terus yang kedua ya sebagai tempat kerja juga. Arti rumah buat aku itu tempat berkumpul, tempat kita ya melepas lelah habis selesai seharian kerja, tempat kita ya istirahat lah, jadi dibuat senyaman mungkin.